bangsa Hun dan hubungan mereka dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi Islam merupakan topik yang menarik karena menghubungkan sejarah manusia yang penuh gejolak dengan konsep eskatologis yang bersifat wahyu. Ketika membahas hubungan ini, pertama-tama perlu dipahami bahwa manusia sepanjang sejarah sering mencari cara untuk memahami guncangan besar yang terjadi di dunia. Setiap kali muncul bangsa penyerbu yang datang dari wilayah jauh dengan kekuatan besar, tampil secara tiba-tiba, membawa kerusakan luas dan menyebabkan kepanikan. Seringkali bangsa tersebut disandingkan dengan gambaran makhluk atau kelompok yang telah disebut dalam nubuatan agama. Hal itu bukan hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga dalam tradisi keagamaan lain seperti dalam keyakinan masyarakat Yahudi dan Kristen. Dalam kerangka inilah, bangsa Hun sering ditempatkan sebagai salah satu bangsa yang dianggap mencerminkan sifat-sifat yang menyerupai gambaran Ya'juj dan Ma'juj, meskipun para ulama menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj yang sesungguhnya sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis. Bangsa Hun dikenal sejarah sebagai bangsa nomaden dari stepa Asia yang memiliki kemampuan militer yang sangat luar biasa. Mereka hidup berpindah-pindah di hamparan padang rumput yang sangat luas, bergantung pada kuda yang mereka anggap sebagai bagian dari kehidupan, sekaligus senjata utama dalam peperangan. Invasi mereka ke wilayah Eropa pada akhir abad keempat dan awal abad kelima menyebabkan kepanikan yang sangat besar dan membawa perubahan besar pada peta politik benua tersebut. Serangan mereka tidak hanya mengguncang Kekaisaran Romawi, tetapi juga memicu perpindahan besar suku-suku lain seperti suku Goth, suku Vandal, dan suku-suku barbar lainnya. Ketika gelombang migrasi besar ini membanjiri Eropa, dunia pada saat itu seakan diguncang oleh badai keras yang tidak terduga. Sejarawan Eropa menggambarkan datangnya bangsa Hun seolah-olah seperti badai belalang, karena mereka datang dengan jumlah besar, gerakan cepat, dan membawa kehancuran kemanapun mereka mengarah. Di sisi lain, dalam tradisi Islam, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai dua kelompok manusia yang muncul di akhir zaman setelah penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain hancur. Mereka adalah kelompok yang sangat banyak jumlahnya dan memiliki sifat merusak. Mereka digambarkan menyebar ke seluruh penjuru bumi, menumpahkan darah, menghancurkan tanaman, sumber air, dan mengacaukan tatanan hidup manusia. Gambaran ini telah menimbulkan banyak interpretasi sepanjang sejarah. Ada umat yang mencoba mengaitkan bangsa tertentu dengan gambaran tersebut setiap kali mereka melihat bangsa besar yang melakukan ekspansi brutal. Dalam konteks inilah terdapat sebagian orang yang mencoba mengaitkan bangsa Hun dengan Ya'juj dan Ma'juj, tetapi para ulama menyatakan bahwa pengaitan tersebut bersifat dangkal dan tidak sejalan dengan nas Al-Quran dan hadis. Meskipun demikian, adanya kemiripan sifat tertentu membuat hubungan ini tetap menarik untuk dikaji. Bangsa Hun muncul dari wilayah timur yang jauh, sama seperti gambaran Ya'juj dan Ma'juj yang datang dari arah timur. Gaya hidup nomaden mereka, mobilitas tinggi menggunakan kuda, kemampuan menyerang secara tiba-tiba, serta sifat merusak pada masa invasi mereka, membuat sebagian orang melihat bahwa Hun memiliki kemiripan dengan sifat-sifat destruktif yang dikisahkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka menyerbu Eropa, masyarakat Eropa pada waktu itu menganggap mereka sebagai bangsa dari ujung dunia yang tidak dikenal, sehingga wajar jika bangsa tersebut diasosiasikan dengan konsep apokaliptik. Gambaran orang Hun yang dianggap memiliki wajah keras, rambut panjang, kemampuan bertempur yang luar biasa, serta kebiasaan hidup yang berbeda jauh dengan bangsa-bangsa Eropa, menambah kesan menakutkan. Namun, para ulama Islam menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran terikat oleh rangkaian tanda-tanda akhir zaman yang tidak muncul pada masa bangsa Hun. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj digambarkan terjadi pada fase tertentu setelah turunnya Nabi Isa pada akhir zaman, bersamaan dengan tanda-tanda besar lainnya yang telah dijelaskan dalam hadis. Sedangkan bangsa Hun hidup jauh sebelum era tersebut. Mereka menyerbu Eropa pada masa ketika Romawi Barat sedang mengalami kemunduran, jauh sebelum munculnya tanda-tanda akhir zaman dalam tradisi Islam. Karena itu, secara teologis bangsa Hun tidak dapat dianggap sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat pada waktu itu dan bahkan sebagian kalangan pada masa setelahnya tetap melakukan perbandingan karena kesamaan pola kerusakan yang terjadi. Deskripsi mengenai Ya'juj dan Ma'juj juga menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat besar dan mampu memenuhi seluruh permukaan bumi dengan cepat. Mereka minum seluruh air dan merusak segala sesuatu yang mereka lewati. Ketika mereka turun dari tempat mereka, bumi seperti tidak mampu menahan keberadaan mereka.
Sementara itu, bangsa Hun meskipun kuat dan destruktif, tetap merupakan bangsa dengan jumlah terbatas, memiliki struktur sosial tertentu, dan pada akhirnya dapat dikalahkan secara bertahap setelah kematian pemimpin mereka yang terkenal, yaitu Attila. Perbedaan skala kehancuran juga sangat mencolok. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan membawa kehancuran kosmik yang sangat sulit dibayangkan dalam sejarah manusia, sedangkan bangsa Hun berada dalam batas sejarah normal umat manusia. Walaupun demikian, ada aspek psikologis yang menarik dalam pembahasan ini. Masyarakat di berbagai era seringkali menggunakan konsep-konsep keagamaan untuk memahami peristiwa yang mengguncang mereka. Ketika Mongol menghancurkan Baghdad, banyak orang Islam pada masa itu mengira bahwa Mongol adalah Ya'juj dan Ma'juj. Namun setelah situasi mereda dan para ulama menelaah Nash dengan cermat, mereka mengatakan bahwa bangsa tersebut bukanlah Ya'juj dan Ma'juj, melainkan bangsa yang kebetulan memiliki gaya serangan dan tingkat kerusakan yang mengingatkan orang kepada gambaran akhir zaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia selalu berusaha mencari makna besar di balik peristiwa yang mereka hadapi. Dengan cara yang sama, ketika bangsa Hun muncul, banyak orang Eropa mengaitkannya dengan Gog dan Magog dalam tradisi mereka sendiri. Ketika Islam berkembang kemudian, sebagian orang mencoba melakukan pengaitan serupa, meskipun tidak memiliki dasar kuat dalam teks agama. Dalam tradisi Islam, penting untuk membedakan antara penggambaran simbolik yang muncul dalam reaksi masyarakat terhadap sebuah peristiwa besar dan penggambaran wahyu yang bersifat pasti. Hubungan antara Hun dan Ya'juj serta Ma'juj lebih tepat dipandang sebagai hubungan simbolik atau hubungan reflektif. Bangsa Hun mencerminkan bagaimana sebuah kelompok manusia bisa bangkit secara tiba-tiba dan mengguncang peradaban besar. Mereka mencerminkan bagaimana suatu kekuatan yang tidak dikenal dapat merusak keseimbangan dunia, tetapi mereka bukan pemenuhan dari nubuatan akhir zaman. Dalam konteks ini, peristiwa besar dalam sejarah dapat menjadi cermin kecil dari gambaran yang lebih besar, tetapi tidak identik dengan nubuatan tersebut. Banyak sejarawan Muslim modern menganggap bahwa fenomena seperti Hun dan Mongol menunjukkan bahwa dunia sering mengalami ledakan energi sosial dari bangsa-bangsa yang hidup di pinggiran. Rumput yang tumbuh subur di padang stepa memberi mereka kekuatan logistik untuk memelihara ribuan kuda, dan dari kuda itulah lahir kekuatan yang mampu menggeser pusat-pusat peradaban. Gambaran ini memberikan pelajaran moral bagi manusia bahwa ketika sebuah bangsa lalai menjaga keadilan, melupakan hikmah, dan tenggelam dalam kelemahan moral, maka bangsa dari luar dapat muncul untuk mengguncang mereka. Dalam Islam, hal seperti itu dilihat sebagai sunnatullah dalam sejarah. Hal ini tidak menjadikan bangsa penakluk itu sebagai Ya'juj dan Ma'juj, tetapi sebagai bagian dari hukum sejarah. Dari seluruh pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa bangsa Hun bukanlah Ya'juj dan Ma'juj dalam konsep Islam, tetapi kemunculan dan invasi mereka mencerminkan kecilnya gambaran dahsyat yang disebutkan dalam Wahyu. Mereka hadir sebagai pengingat bahwa dunia dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat, bahwa peradaban dapat runtuh ketika lengah, dan bahwa bangsa manusia dapat saling menghancurkan bila kehilangan keseimbangan moral. Pemahaman seperti ini membantu kita melihat bahwa nubuatan tidak selalu dimaksudkan untuk ditafsirkan sembarangan dalam setiap peristiwa sejarah, tetapi dapat menjadi hikmah untuk memahami pola pergerakan zaman. Pembahasan mengenai hubungan antara bangsa Hun dan gambaran Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan umat manusia untuk menafsirkan fenomena besar dengan perspektif yang melampaui realitas sejarah. Ketika sebuah kelompok nomaden dari timur muncul dan menghantam peradaban besar seperti Kekaisaran Romawi, masyarakat yang mengalami bencana tersebut akan mencari penjelasan. Apakah penjelasan itu bersifat historis, natural, ataupun religius? Dalam konteks masyarakat Eropa abad ke-5, yang masih dipengaruhi tradisi cerita tentang kelompok penghancur dari luar batas dunia, keberadaan Hun menjadi seperti mimpi buruk kolektif yang menyerupai kisah-kisah kuno. Ketakutan tersebut kemudian diwariskan dalam bentuk tulisan, catatan, dan legenda. Dalam beberapa abad berikutnya, ketika Islam menyebar ke wilayah yang sebelumnya berinteraksi dengan Hun, beberapa pengaruh cerita dan legenda itu ikut terbawa. Namun, kajian Islam yang mendalam menuntut pemisahan antara mitos yang dibentuk oleh rasa takut masyarakat dan fakta wahyu yang dijelaskan secara jelas.
Gambaran Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran dikaitkan dengan kisah tentang Zulkarnain yang membangun penghalang besar di antara dua gunung untuk menahan mereka. Gambaran ini menyiratkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar bangsa penyerbu biasa, tetapi mereka merupakan bagian dari rencana besar tentang akhir zaman. Mereka bukan hanya kelompok manusia yang melakukan penaklukan, tetapi membawa kehancuran yang tidak mampu dibendung oleh kekuatan manusia biasa. Teks agama menggambarkan bahwa ketika penghalang itu terbuka, Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan jumlah yang sangat besar, sehingga manusia akan kewalahan menghadapi mereka. Mereka bergerak menyapu seluruh permukaan bumi seperti air bah yang tidak dapat dihentikan. Perbedaan inilah yang menjadi titik utama para ulama ketika menjelaskan bahwa bangsa Hun, meskipun menakutkan, tetap tidak masuk dalam kategori tersebut. Hun memiliki struktur kekuasaan yang bergantung pada pemimpin mereka. Ketika pemimpin utama mereka meninggal, kekuatan Hun berangsur-angsur melemah, menunjukkan bahwa mereka tunduk pada hukum sejarah sebagaimana bangsa lainnya. Di sisi lain, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kelompok yang tidak dapat ditaklukkan dengan cara umum, tidak berhenti dengan kematian satu pemimpin, dan hanya dapat diatasi melalui cara yang berada di luar kemampuan manusia. Analisis psikologi sejarah juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mencari kepastian di tengah kekacauan. Ketika menghadapi sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka, manusia memerlukan kisah atau konsep yang dapat memetakan situasi tersebut ke dalam kerangka makna yang mereka pahami. Dalam masyarakat yang hidup dekat dengan tradisi keagamaan, konsep ini sering berasal dari teks suci atau cerita turun-temurun. Oleh karena itu, ketika menemukan bangsa seperti Hun, masyarakat merasa bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang telah diprediksi atau diperingatkan sejak lama. Namun, penafsiran semacam ini seringkali lebih dipengaruhi rasa takut dibandingkan nas agama yang sebenarnya. Salah satu hal menarik ketika membahas Hun adalah bagaimana cara mereka memanfaatkan mobilitas sebagai kekuatan yang tidak mampu ditandingi oleh bangsa-bangsa Eropa. Kuda menjadi inti strategi mereka. Dari kecil mereka hidup di atas pelana, menjadikan mereka pejuang yang sangat gesit. Gerakan mereka yang cepat, kemampuan menyerang tiba-tiba, serta keterampilan memanah saat menunggang kuda menjadikan mereka lawan yang menakutkan. Tidak banyak bangsa pada waktu itu yang dapat melawan strategi yang sama. Dalam banyak catatan, pasukan Hun muncul begitu cepat sehingga kota-kota besar terkejut dan tidak siap. Gerakan cepat dan keberanian menghadapi medan ekstrim membuat mereka seolah-olah datang dari dunia lain. Gambaran ini akhirnya membuat beberapa generasi setelahnya menggambarkan Hun dalam bentuk yang dilebih-lebihkan. Orang Hun digambarkan memiliki wajah yang aneh, perangai yang menakutkan, kebiasaan yang tidak dipahami masyarakat Eropa, serta ritual budaya yang tampak asing. Semua gambaran ini, kalau tidak dipahami secara objektif, dapat menimbulkan kesan bahwa Hun adalah makhluk yang berbeda dari manusia pada umumnya. Padahal, mereka tetap manusia biasa yang berasal dari latar budaya berbeda. Dalam konteks inilah perbandingan dengan Ya'juj dan Ma'juj muncul. Sebagian masyarakat yang tidak memahami perbedaan konteks sejarah dan nas agama mencoba menggabungkan kedua gambaran tersebut. Padahal Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam berasal dari akar sejarah yang lebih tua, memiliki struktur kisah yang berbeda, serta berada pada dimensi akhir zaman. Ketika tafsir atau pemahaman tidak melihat perbedaan konteks tersebut, maka terjadi kesalahan dalam memahami ajaran agama. Hubungan simbolik antara Hun dan Ya'juj serta Ma'juj memang menarik karena keduanya menggambarkan kelompok dari timur yang memasuki wilayah peradaban besar dan mengguncangnya. Namun, simbol tidak dapat dianggap identik dengan realitas eskatologis. Para ulama selalu mengingatkan bahwa ajaran agama harus dipahami sebagaimana adanya, tidak boleh diubah hanya karena adanya kemiripan pada sebagian sisi. Kemunculan Hun hanyalah salah satu gelombang sejarah. Sebelumnya telah muncul bangsa-bangsa kuat lain seperti bangsa Scythia, bangsa Xiongnu, bangsa Turki pada masa awal, dan kemudian bangsa Mongol. Setiap bangsa tersebut mengguncang dunia, tetapi tidak ada satupun yang memenuhi tanda-tanda lengkap Ya'juj dan Ma'juj. Dengan demikian, pelajaran penting yang dapat dipahami adalah bahwa Al-Quran memberikan gambaran Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda besar akhir zaman. Sedangkan sejarah manusia penuh dengan bangsa-bangsa yang melakukan ekspansi besar. Keduanya tidak boleh dicampur adukan. Namun manusia dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah tersebut. Misalnya bahwa kerapuhan moral dan politik sering menjadi awal kehancuran sebuah peradaban.
Hun, seperti bangsa-bangsa stepa lain, tidak akan mampu mengguncang dunia jika dunia waktu itu sedang berada dalam keadaan kuat. Runtuhnya Romawi Barat adalah hasil dari kombinasi penyebab internal dan eksternal. Bangsa Hun hanyalah pemicu terakhir dari kerentanan yang telah menumpuk lama. Pembahasan ini juga mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengaitkan sebuah bangsa tertentu dengan nubuatan agama. Banyak tokoh dan bangsa dalam sejarah pernah dianggap sebagai tanda akhir zaman, tetapi setelah waktu berjalan ternyata tidak demikian. Penjelasan lengkap tentang Ya'juj dan Ma'juj menunjukkan bahwa peristiwa tersebut belum terjadi dan masih berada dalam ranah masa depan. Karena itu, yang terpenting adalah memahami bahwa ajaran agama bertujuan memberi peringatan dan pelajaran, bukan sekadar memicu rasa takut terhadap bangsa tertentu. Ketika menelaah hubungan antara bangsa Hun dan gambaran Ya'juj serta Ma'juj dalam perspektif Islam, kita semakin melihat bahwa hubungan tersebut lebih banyak berdiri dalam wilayah persepsi manusia daripada realitas Nash. Hal ini karena masyarakat di berbagai zaman sering mengaitkan peristiwa besar dengan kisah-kisah yang telah hidup dalam ingatan kolektif mereka. Dalam masyarakat yang memiliki tradisi agama yang kuat, kisah dari kitab suci menjadi rujukan utama ketika mencoba memaknai peristiwa besar yang tampaknya tidak dapat dijelaskan secara logika biasa. Untuk memahami bagaimana persepsi ini terbentuk, perlu melihat bagaimana masyarakat memandang Hun tidak hanya sebagai bangsa penakluk, tetapi sebagai simbol keganasan yang melampaui batas kewajaran. Bangsa Hun digambarkan oleh banyak sejarawan Eropa sebagai bangsa yang datang dari dunia yang asing dan tidak dikenal. Mereka tidak hanya membawa gaya bertempur yang baru bagi bangsa Eropa, tetapi juga membawa cara hidup yang tidak dipahami oleh masyarakat agraris Eropa. Hun tidak membangun kota, tidak mempertahankan wilayah dengan struktur pemerintahan yang rumit seperti bangsa Romawi, dan tidak mengenal batas wilayah yang tetap. Mereka bergerak mengikuti kebutuhan mereka, terutama kebutuhan akan makanan bagi kuda-kuda mereka. Mobilitas ini membuat mereka berbeda dari bangsa-bangsa Eropa yang terbiasa menetap. Dalam pandangan masyarakat zaman itu, bangsa yang tidak menetap sering dianggap liar, sulit dipahami, dan tidak memiliki tatanan. Perbedaan gaya hidup yang ekstrem ini menimbulkan gambaran bahwa Hun adalah makhluk yang datang dari batas dunia. Ketakutan ini diperkuat oleh catatan penulis Romawi yang sering menggambarkan Hun dengan cara yang sangat berlebihan. Mereka digambarkan memiliki wajah kasar yang berbeda dengan wajah masyarakat Eropa. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang tidak mengenal belas kasihan dan tidak menghargai kehidupan manusia. Sebagian penulis menggambarkan mereka seolah-olah tidak memiliki rumah, tidak mengenal adat, dan tidak memiliki agama. Gambaran-gambaran seperti ini yang ditulis dalam suasana ketakutan membuat Hun menjadi simbol tentang ancaman dari luar peradaban. Pada titik ini, ketika sebuah bangsa digambarkan sebagai entitas yang benar-benar asing dan destruktif, wajar bila masyarakat berusaha mengaitkannya dengan gambaran makhluk penghancur yang ada dalam tradisi agama mereka. Dalam konteks Islam, gambaran itu jatuh kepada Ya'juj dan Ma'juj. Namun jika dilihat secara objektif, bangsa Hun tetap mengikuti pola-pola sejarah manusia. Mereka memiliki struktur sosial yang jelas, memiliki pemimpin yang kuat seperti Attila, memiliki kebiasaan budaya tertentu, dan terikat oleh faktor-faktor lingkungan seperti bangsa-bangsa lainnya. Ketika pemimpin mereka meninggal, mereka tidak mampu mempertahankan kesatuan. Perpecahan internal membuat mereka kehilangan kemampuan untuk mempertahankan dominasi terhadap bangsa-bangsa Eropa. Hal ini merupakan bukti bahwa mereka tunduk pada hukum sejarah. Jika mereka benar-benar adalah Ya'juj dan Ma'juj, mereka tidak akan runtuh hanya karena kematian seorang pemimpin, sebab Ya'juj dan Ma'juj digambarkan tidak bergantung kepada satu tokoh. Mereka adalah fenomena sosial dan eskatologis yang jauh lebih besar dari sekadar kerajaan nomaden. Dalam tradisi Islam, terdapat pemahaman bahwa Ya'juj dan Ma'juj hanya akan muncul setelah runtuhnya penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain. Penghalang tersebut digambarkan dalam Al-Quran sebagai struktur besar yang dibangun di antara dua gunung untuk mencegah mereka keluar dan melakukan kerusakan di muka bumi. Banyak ulama memahami bahwa penghalang tersebut belum terbuka. Sementara itu dalam sejarah, tidak ada catatan bahwa bangsa Hun datang dari wilayah yang dibatasi penghalang raksasa seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Meskipun beberapa mencoba menghubungkan Hun dengan wilayah Kaukasus atau Asia Utara, tempat sebagian ulama menafsirkan lokasi penghalang tersebut, tetapi tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan
bahwa Hun berasal dari tempat yang identik dengan lokasi tersebut. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa Hun bukanlah Ya'juj dan Ma'juj, meskipun masyarakat pada waktu itu merasakan ketakutan yang membuat mereka mendekatkan gambaran keduanya. Sebagian ulama menyatakan bahwa hubungan antara Hun dan Ya'juj serta Ma'juj dapat dipahami dalam konteks sifat, bukan identitas. Artinya, bangsa-bangsa seperti Hun, Mongol, dan beberapa bangsa stepa lain memang memiliki sifat-sifat merusak yang dapat mengingatkan manusia kepada gambaran Ya'juj dan Ma'juj, tetapi mereka tidak dapat disamakan. Ini menunjukkan bahwa nubuatan dapat menjadi cermin psikologis bagi manusia, tetapi tidak semuanya harus dianggap sebagai pemenuhan nubuatan yang sesungguhnya. Peristiwa sejarah dapat menjadi peringatan tentang apa yang akan datang di masa depan, namun tidak menjadi bagian dari peristiwa akhir zaman itu sendiri. Dalam analisis yang lebih mendalam, dapat dilihat bahwa manusia selalu mencari pola ketika menghadapi peristiwa besar. Ketika dunia memasuki masa kekacauan, masyarakat sering melihat bahwa kekacauan tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Mereka meyakini bahwa kekacauan itu merupakan bagian dari rencana besar. Dalam masyarakat yang beragama, rencana tersebut dikaitkan dengan kehendak Tuhan dan tanda-tanda akhir zaman. Namun, para ulama selalu mengingatkan bahwa memahami tanda-tanda akhir zaman harus berdasarkan teks yang jelas, bukan berdasarkan perasaan atau spekulasi yang muncul akibat ketakutan. Bangsa Hun dalam sejarah memang memberi peringatan besar kepada dunia. Mereka menunjukkan bahwa peradaban besar bisa runtuh, bukan hanya karena kekuatan dari luar, tetapi karena kelemahan dari dalam. Kekaisaran Romawi pada masa itu telah mengalami kelelahan moral, politik, dan ekonomi. Ketika Hun datang, mereka hanya mempercepat kejatuhan yang sudah mendekat. Hal ini memberikan pelajaran bahwa peradaban manusia selalu berada dalam siklus naik dan turun. Ketika ketidakadilan merajalela, kelemahan moral meluas, dan pemimpin kehilangan arah, maka dunia menjadi rentan terhadap ancaman besar dari luar. Dalam tradisi Islam, keadaan seperti itu juga digambarkan sebagai tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju kehancuran, meskipun kehancuran itu belum tentu merupakan kehancuran akhir zaman yang digambarkan secara khusus. Pada akhirnya, pembahasan panjang tentang Hun dan Ya'juj serta Ma'juj membawa kita kepada pemahaman bahwa ajaran agama bukan sekadar menjelaskan masa depan, tetapi memberi makna bagi manusia untuk memahami sejarah. Ajaran tersebut mengingatkan bahwa dunia bukan tempat yang statis. Dunia terus berubah, dan manusia harus memahami bahwa perubahan besar sering terjadi ketika manusia sendiri kehilangan keseimbangan. Dalam konteks ini, Hun dapat dipahami sebagai pelajaran sejarah, sementara Ya'juj dan Ma'juj tetap menjadi bagian dari rencana akhir zaman yang hanya akan terjadi ketika Tuhan menghendakinya. Pemahaman ini membuat umat memahami perbedaan antara peristiwa sejarah dan tanda-tanda besar yang belum terjadi. Dalam memahami hubungan antara bangsa Hun dan gambaran Ya'juj serta Ma'juj, penting untuk melihat bagaimana manusia memproduksi makna atas peristiwa besar. Ketika sekelompok manusia mengalami trauma kolektif akibat kekalahan atau kerusakan yang luar biasa, mereka sering merumuskan kembali peristiwa tersebut dengan bahasa yang melampaui sekadar fakta sejarah. Mereka menyusun narasi yang dapat merangkum ketakutan, rasa tidak berdaya, serta upaya untuk memahami kekuatan yang tampaknya tidak dapat mereka kendalikan. Dari sinilah lahir legenda, mitos, dan hubungan-hubungan simbolis yang kemudian mempengaruhi cara manusia melihat masa lalu. Bangsa Hun, sebagai bangsa nomaden yang muncul dari padang stepa Asia, menghadirkan ancaman yang belum pernah dialami oleh masyarakat Eropa sebelumnya. Kehadiran mereka tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga merusak struktur psikologis masyarakat yang terbiasa dengan bentuk ancaman yang dapat diprediksi. Hun bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menyerang dalam gelombang-gelombang mendadak yang tidak dapat dibaca oleh pasukan Romawi yang terbiasa dengan perang terorganisir. Sifat tidak terduga inilah yang membuat Hun dianggap sebagai bangsa yang melampaui batas kewajaran. Ketakutan itu diperparah oleh tampilan fisik mereka yang berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa. Meskipun gambaran tersebut tidak selalu akurat, persepsi itu sendiri sudah cukup untuk menciptakan rasa takut mendalam dan memunculkan label-label simbolis. Dalam agama-agama Samawi, terutama yang lahir di Timur Tengah, terdapat figur penghancur akhir zaman yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu sebagai Gog dan Magog, yang dalam Islam dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Setiap kali bangsa-bangsa dari timur melakukan serangan besar, sebagian masyarakat yang hidup dalam tradisi keagamaan ini mengaitkannya dengan figur tersebut.
Agar peristiwa luar biasa itu mendapatkan tempat dalam ingatan kolektif, masyarakat menyusunnya dalam struktur nubuatan yang sudah mereka kenal. Ketika Hun menyerbu Eropa dan menyebabkan efek runtuhan besar pada kekaisaran yang sudah tua itu, masyarakat secara alamiah meminjam istilah Gog dan Magog untuk menjelaskan siapa gerangan bangsa misterius ini. Ketika semakin banyak wilayah Islam berhubungan dengan kisah-kisah tersebut, sebagian orang mulai mempertanyakan apakah Hun mungkin memiliki hubungan dengan Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana dijelaskan dalam Islam. Namun, ulama menegaskan bahwa gambaran Ya'juj dan Ma'juj tidak boleh dipahami hanya melalui ketakutan masyarakat, tetapi harus dipahami melalui teks wahyu. Ketika masyarakat melakukan pengaitan antara Hun dan Ya'juj serta Ma'juj, mereka sedang menafsirkan peristiwa sejarah berdasarkan rasa takut, bukan berdasarkan ketentuan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ayat yang menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj menekankan keberadaan sebuah penghalang besar yang dibangun oleh Zulkarnain. Penghalang tersebut tidak pernah disebut telah runtuh dalam sejarah. Jika penghalang itu belum runtuh, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mungkin muncul. Dengan demikian, Hun bukanlah Ya'juj dan Ma'juj dalam makna teologis. Namun, hubungan simbolis tetap ada. Ini terjadi karena sifat kerusakan yang dilakukan Hun memiliki pola yang sama dengan pola kerusakan yang manusia bayangkan ketika mendengar kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ketika sebuah kelompok manusia datang secara mendadak dan menghancurkan tatanan yang telah mapan, manusia akan merasa bahwa dunia seakan berada di ujung kehancuran. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa itu adalah bagian dari tanda akhir zaman, meskipun tidak ada petunjuk nas yang mendukung kesimpulan tersebut. Disinilah muncul perbedaan antara ketakutan sosial dan pemahaman keagamaan. Ketakutan sosial dapat berlebihan, namun ajaran agama tetap harus dibaca secara jernih. Bangsa Hun tidak pernah mencapai skala kerusakan yang digambarkan dalam hadis mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun Hun menyebabkan ketakutan dan keruntuhan sebagian wilayah Romawi Barat, mereka tidak merusak seluruh dunia. Kehancuran yang mereka sebabkan bersifat regional, tidak global. Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam digambarkan keluar dari penghalang seperti gelombang banjir yang menyapu seluruh bumi. Tidak ada tempat yang dapat melindungi manusia dari mereka, kecuali tempat-tempat perlindungan yang ditentukan Tuhan. Bahkan air-air besar akan habis diminum oleh mereka, tanaman akan habis dilahap, dan manusia akan berada dalam situasi tanpa harapan. Gambaran seperti itu tidak pernah terjadi dalam sejarah serangan Hun. Salah satu alasan penting mengapa Hun sering dianggap sebagai cerminan Ya'juj dan Ma'juj adalah cara mereka menyerang musuh. Mereka memanfaatkan mobilitas tinggi, kemampuan menembak sambil berkuda, dan strategi perang yang belum dipahami oleh bangsa Romawi. Hun tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi menggunakan kecerdikan strategi yang membuat mereka sulit diprediksi. Kualitas ini menimbulkan persepsi bahwa mereka memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia biasa. Tetapi ketika diteliti dengan cermat, kemampuan tersebut adalah hasil latihan keras sejak masa kecil yang membentuk cara hidup mereka. Mereka mampu menjadi penunggang kuda yang hebat karena hidup mereka bersatu dengan kuda sejak kecil, bukan karena mereka adalah makhluk yang berbeda. Namun tetap harus diakui bahwa Hun memberikan dampak yang memunculkan refleksi mendalam bagi dunia. Ketika melihat Hun, banyak orang Eropa bertanya bagaimana mungkin kekaisaran sebesar Romawi bisa dikalahkan oleh bangsa nomaden. Pertanyaan seperti ini menimbulkan perenungan mendalam bahwa kekuatan besar tidak selalu bertahan selama-lamanya. Dalam tradisi Islam, meskipun tidak mengaitkan Hun dengan Ya'juj dan Ma'juj, tetap ada pesan moral yang mirip, yaitu bahwa dunia bukan tempat yang permanen. Perubahan dapat datang secara tiba-tiba, peradaban besar bisa runtuh, kekuatan dapat bergeser dalam satu generasi. Pesan ini sejalan dengan banyak ayat yang mengingatkan bahwa banyak bangsa besar telah dihancurkan karena mereka sombong, lalai, atau tidak memperhatikan hukum moral yang berlaku atas manusia. Dengan melihat Hun dari perspektif ini, kita memahami bahwa manusia harus berhati-hati ketika mencoba menafsirkan sejarah dengan kacamata nubuatan. Jika tidak hati-hati, manusia dapat terjebak dalam kesalahan penafsiran yang menyebabkan ketakutan berlebihan. Dalam sejarah, sudah beberapa kali terjadi bangsa yang dianggap sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Namun, setiap kali ulama menyelidiki lebih lanjut, kesimpulan itu ditolak. Ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj yang sebenarnya belum muncul dan akan muncul hanya ketika tanda-tanda akhir zaman lainnya telah terpenuhi. Ketika membahas Hun sebagai cerminan simbolis dari Ya'juj dan Ma'juj, penting untuk melihat bagaimana peradaban Romawi pada masa itu memandang dirinya sendiri.